Oke Bang, Luas. Udah. Ya. Bang gimana nih Bang terkait rumah Uya kan di Jarah Bang. Itu kan mungkin itu rumah itu kan padahal hasil dari jeripaya dia sebagai artis bukan notabene sebagai dari Percayalah, DPR itu. walaupun hari itu Uya itu rumahnya di Jarah, saat ini mungkin tidak terekspos. Orang-orang yang menjarahnya itu sebagian besar udah ditangkapin ya, tapi lebih banyak yang mengembalikan barang-barangnya dibanding yang mengambil barang-barangnya ya. Yang pertama saya akan tegaskan kepada teman-teman bahwa Uya itu adalah orang baik, adalah pejuang pembela kaum lemah. Saya adalah orang memilih Uya untuk menjadi anggota DPR RI. Saya memilihnya waktu di Amerika. Kenapa? Kalau seorang Uya maupun Eko Patriot sebagai artis yang memiliki follower banyak ya, dan itu adalah merupakan plus buat parlemen Indonesia karena mereka memiliki follower yang banyak, dan yang dibutuhkan dalam legislasi produk undang-undang maupun kinerja daripada legislatif itu adalah tercampainya informasi yang dalam bentuk peraturan-peraturan undang-undang baru, persoalan-persoalan baik informasi tentang pengawasan, penggunaan anggaran maupun pembuatan produk-produk baru, khususnya yang berkaitan dengan produk hukum. Nah, disinilah kita melihat bahwa suara rakyat itu yang sifatnya kolegial itu kan pasti terkait penguasa. Kebetulan Uya memiliki kelebihan di bidang media sosial maupun podcast maupun konten kreator dan sebagai YouTuber. Nah, inilah yang menurutnya lebih sakti. Bahkan bisa disaksikan oleh presiden maupun pemerintah ataupun departemen atau instansi terkait sehingga cepat ditangani dengan baik. Makanya Uya dengan lingkup kerjanya di bidang tenaga kerjaannya, dia bisa telepon Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, bisa. Nah, jadi kalau kalian misalnya terkena BPJS dan adanya hambatan diskriminasi dalam hal pemeriksaan kesehatan, lewat Uya bisa. Nah, kenapa Uya harus dimusnahkan? Tidak penting. Karena Uya memang ada beberapa bentuk framing terhadap Uya. Yang dimana saya berani taruhan 1 miliar kalau bisa membuktikan bahwa akun-akun yang joget segala itu adalah akun-akun yang dibuat setelah dia menjadi DPR. Pasti dilakukan Uya sebelum menjadi anggota DPR. Dari bentuk rambutnya sekarang kan udah gak warna-warni tuh. Nah, dan disitulah dicocok-cocokkan seolah-olah dia joget-joget gini sehingga yang ditampilkan dan memancing amarah daripada orang seperti itu. Nah, kedua, Uya ini penyayang binatang ya. Kalau bisa hewannya itu dikembaliin. Jangan kalian, kita ini adalah bangsa yang terkenal punya empati, simpati dan toleransi serta gotong royong. Ingat, bukan gotong royong maling, bukan gotong royong menjarah, tapi gotong royong membantu orang yang susah, membangun jalan yang rusak, itu gotong royong. Bahkan membantu bencana alam. Ini kok Uya nggak salah. Ya mungkin gaya hidupnya Uya sederhana. Dia ke luar negeri naik mobil biasa, bahkan mobil yang mewahnya dari dijual semenjak DPR. Uya juga sudah naik bis ekonomi kelas dan biasa. Saya bersahabat. Kalau artis itu nggak cocok atau sombong, saya jarang mau bergaul. Kalau dengan Uya saya bersahabat. Tapi Uya banyak orang yang minta tolong sama saya nggak usah jadi konten kreator. Saya telepon Uya, pagi saya telepon, malam saya udah podcast sama Uya. 3 hari kemudian udah selesai, orang udah minta maaf, udah selesai. Apalagi kalau macam orang Uya kita selesaikan, bukannya kita mau menjunjung proses demokrasi, justru kita menghambat demokrasi. Saya minta kepada ke Zulhas, Ketua PAN untuk mengembalikan Uya sebagai menonaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Karena kalian kan pasti Uya itu semua kenal. Uya itu kenal Farhad Abbas. Uya telepon saya bisa 1 kali 24 jam. Uya bisa bilang, tolong dibantu saya bantu. Apalagi Uya tidak akan memproses hukum yang menjarah, dan bahkan dia juga ada yang meminta maaf ke Uya yang menjarah itu sampai memberikan bantuan, bahkan memberikan bantuan
memaafkan istilahnya salah satu yang menjara. Ya memang begitu. Suami istrinya memang orang baik, membantu dan lurus gitu. Kok ada perlawanan? Itu kan dicopotnya kan agar seolah-olah pemerintah selesai. Yang kira persoalannya itu adalah artis joget-joget. Padahal guys, itu semua mereka joget, mulai presiden, mantan istri presiden, mantu sepupu ponakan presiden semua joget. Dan joget itu dipersilakan oleh ketua DPR, akan mendengarkan paduan suara dari mahasiswa Unhan, lagu Goyang Mamere, dipersilakan untuk menikmati. Kalau Uya joget itu dia menghargai seni budaya bangsa, normal. Justru kalau ada joget, nggak joget itu tidak normal. Bayangkan kalau lagu Mamere terus Uya begini, pasti dia bilang sombong, nggak peka, nggak punya nilai seni gitu. Nah, jadi kita minta supaya masyarakat minta maaflah kepada Uya-Kuya, ya. Bedakan kesalahan Uya-Kuya dengan yang lain. Termasuk Eko Patrio juga, menurut saya juga tidak salah-salah berat juga gitu, karena mereka adalah orang terbaik, makanya dia dapat posisi tinggi di partai itu. Justru kalau partai itu tanpa Uya-Kuya dan Eko maupun yang lainnya seperti butiran debu di DPR. Nah, ya, artinya kayak sayur tidak bergaram. Jadi hukuman untuk anggota-anggota DPR ini menurut Bang Farhat layak atau sebenarnya berlebihan? Ya, terlalu berlebihan, sifatnya spontan dan tidak tepat sasaran. Yang dituntutkan rakyat itu adalah kesejahteraan dan keadilan. Mereka ini bukan sumber ketidakadilan dan kesejahteraan, tapi ya, kalau namanya glamor memang atas glamor. Justru kehidupan glamor membuat orang lebih terpilih gitu, karena menyangkut keterkenalan, elektabilitas, Kucingnya terus keterpilihan, terus popularitas, kemudian kualitas. Nah, mereka karena dari YouTube-nya aja mereka dapat uang yang banyak. Memang kalau Uya dibilang kok menganggap gaji 3 juta per hari itu kecil, sebenarnya kalimat itu yang disambungkan adalah gini, baru terima 3 juta aja udah senang banget joget. Nah, sini adalah terpancing kira-kira, loh siapa yang joget gara-gara uang gitu. Artinya mereka content creator pun lebih dari itu, mereka lebih dapat gitu, bukan karena DPR. Karena DPR itu sesungguhnya adalah bentuk pengabdian dia sebagai artis. Gak boleh dikatakan artis dia di DPR jadi miskin, tidak, jadi kaya. Kenapa anggota DPR memang gajinya kaya gitu. Terus kalau misalnya gajinya direndahin, diturunin, ya itu urusannya DPR, saya nggak peduli. Kalau mau saya sebenarnya silakan yang jadi anggota DPR orang kaya raya nggak apa-apa, yang tidak usah digaji. Nah, tapi sifatnya adalah pengabdian, nggak apa-apa. Kalau sekarang tidak, orang punya hitungan, boleh habis 20 miliar nanti jadi anggota DPR, Dewan dapatnya lebih dari itu. Nah itu sebenarnya pada kenyataannya seperti itu. Makanya yang punya uang jadi anggota Dewan berkali-kali sampai tua, sampai anak cucunya jadi anggota Dewan semua. Kayak udah nggak ada lagi lain orang di Indonesia. Sebenarnya Uya juga sebenarnya ada juga yang perlu dikritik, maksudnya jadi suami istri gitu. Kayak nggak ada orang lain gitu kan. Tapi syukur-syukurlah, harusnya kalau disuruh pilih saya suruh Astrid yang di rumah, Uya yang di situ saudara. Tapi ini Astrid yang di kantor kan kasihan, ibu rumah tangga kira-kira seperti itu. Tapi karena mereka dua-dua baik, dua-dua ramah, dua-dua rajin, dan menurut saya nggak apa-apa, biasalah kan rakyat. Ya Uya istrinya pintar, mungkin juga bisa mengarahkan Uya menjadi lebih baik lagi gitu. Nah ini kucingnya udah mulai balik ya, mungkin dia juga meminta foto pernikahan untuk dikembalikan sama penghargaan yang udah dijarah. Ya masyarakat balikin lah, namanya kenangan kalian simpan juga nggak ada gunanya. Silahkan kalian ambil foto, setelah kalian foto dokumentasi buat kalian kembali ke Uya. Kalau perlu saya temani, nanti kita foto-foto sama Uya ya. Nanti dia foto kawin saya sama mantan saya kasih juga sama kalian. Bang, komunikasi terakhir sama Mas Tanpa Uya harus mungkin dia. seperti apa? Aku cari dia, aku bilang Mas Uya, aku telepon dia. Mas Uya tuh bilang Mas Farhat itu adalah orang pertama yang dia telepon, Mas Eko. Terus dia tahu saya lah. Gak mungkin Farhat Abbas mau senang dalam pernikahan Uya, pasti saya bela dia. Eko Patriot juga saya kontak, komunikasi semua. Dan mereka senang banget, mereka tahu saya membela mereka. Saya bukan membela Eko, bukan membela Uya, tapi saya membela keadilan. Mereka jangan diperlakukan tidak adil gitu. Karena sayang, bagaimana kalau hal tersebut tertimpa kita?
Siapa lagi yang membela Uya? Banyak artis-artis yang temannya Uya yang baik-baik Uya pada takut sama Uya dengan Eko. Kayaknya Uya itu barang apa gara-gara ini. Enggak, ini proses. Prosesnya ini nggak akan nanti orang-orang yang jahat itu akan menyadari dan akan apa? Menyesal mereka. Orang-orang yang menjara juga nanti kalau udah jadi maling dihukum menyesal kok, ya kan? Kecuali dapat Uya punya 2 ton emas, kalau satu orang dapat 100 kilo mungkin lah. Terus nggak ketangkap mereka kaya, ini kan tidak. Tahu nggak, nyuri kucing aja tetap aja ancaman hukumannya 4 tahun. Sekarang kalian makan kucing nggak boleh, nyuri kucing. Ya enggak, minta aja bayar sama Uya Kuya dirawat, ya kan? Betul nggak? Kira-kira seperti itu. Bang, tapi setelah apa yang menimpa Uya dan teman lainnya, jadi abang tuh sebenarnya kedepannya Ya bisa ini jadi juga- artis-artis kapok jadi anggota dewan, tapi dewan itu perlu artis. Karena artis Senayan itu ada, tapi artis yang di Senayan itu tidak semua orang. Mungkin aja kalian bisa bilang saya di anggota dewan ini artis, tidak, beda. Kalian politis. Kalau mereka adalah artis yang politisi, nah itu. Jadi artis itu memang punya dunia yang memang betul mereka mudah melakukan apa saja, sosialisasi, menjual, berteman, sebagai peserta tamu yang diprioritaskan, kemudian sebagai endorse untuk duta berbagai macam produk, ambassador atau apa gitu. Jadi yang tidak dimiliki oleh anggota dewan itu adalah popularitas dan kreativitas di media sosial. Sekarang kan udah dunia media sosial, nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba kalian anggota dewan dipilih secara tiba-tiba langsung mengena di hati rakyat, tidak. Tapi kalau misalnya artis yang sudah mengena di hati rakyat, dia lebih mudah menjalankannya. Dan kalau menurut saya tetap aja artis dengan gaya apa kan yang dibutuhkan itu kan, kenapa orang memilih Uya Kuya? Karena dia artis dengan stylenya dia ada yang memilih. Nggak boleh serta-merta orang Papua atau orang Bali atau orang Sumatera nggak suka sama Uya gara-gara enggak. Begitu dia dilantik, mereka adalah wakil rakyat seluruh Indonesia yang melalui dapil pemilihan ini. Karena sifatnya kan universal. Lihat kebaikan Uya seperti apa sih, kan banyak dukungan dari TKI, TKW, bahkan merasa sedih dengan Orang kalau udah penjarahan dari Uya ngerawat Kuya itu kucing sendiri. itu udah orang baik. Saya aja nggak ngerawat kucing, bukan berarti saya jahat, tapi saya nggak mau repot, ya kan? Ini Uya kucingnya banyak loh. Banyak dukungan Berarti juga, dia Bang. punya rasa kemanusiaan, bukan rasa kekucingan ya. Nah, dia itu rasa kemanusiaan membuat dia melihara kucing, tapi rasa kebinatangan orang sehingga kucing pun dicuri. Kucing itu kan ada majikannya. Emang lu kalau nyuri kucing langsung dijual, langsung dipotong, dimakan kan tidak? Itu kucing bukan buat dimakan, tapi untuk dirawat. udah kayak keluarga ya. Iya, sama aja dia menyiksa binatang. Bisa juga nanti kalau Uya punya izin apa bisa dibuat apa perlindungan hewan atau apa itu, dianggap aja manusia yang anti hewan. Dari abang ada dukungan nggak sih buat Uya waktu sempat kemarin mungkin dia mengalami shock atau gimana gitu bang terkait penjarahan? Iya, kasihan ya Uya, orang baik. Siapa saja yang dijarah pasti kita bersimpati. Indonesia nggak begitu. Indonesia tidak begitu. Ya. Indonesia aja orang aja sakit demam aja datang satu kantor berkunjung. Ini orang dijarah kan, anggota dewan. Dan pemerintah terus melindungi Uya seperti melindungi presiden. Ini anaknya Bung Karno diserang rumahnya nggak bisa. Kok rumahnya Uya bisa? Ada apa? Ya kan? Nah, makanya kalau pemerintah tidak bisa menyelamatkan, menjaga keselamatan anggota dewan, buat apa ada TNI, buat ada polisi? Presiden bisa kena impeachment gara-gara ada anggota dewan yang tidak terselamatkan. Ya kan? Nah, sekarang ini demo ini kayaknya masa nggak ngejar istana, tapi ngejar rumah Uya ya? Padahal kekuasaan bukan di rumah Uya, tuh. Betul nggak? Bang, gimana bang lihat ngereshuffle menteri? Kok resapel gini ya, saya turut prihatin karena saya pikir saya dipanggil di sana untuk meluruskan masalah Indonesia, ternyata yang dipanggil ini ya masih begitu-begitu juga. Justru saya berpikir kalau bisa Uya Kuya dan Eko Patrio dijadiin menteri supaya dia bisa memaksimalkan, jangan dalam kolektif-kolegial di partai, karena mereka punya visi kepemimpinan yang bagus, jelas dan tegas.
Kalau masalah joget guys, biasa guys. Presiden Filipina, presiden kita juga andalannya waktu kampanye joget. Indonesia berjoget, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalian nggak marah. Kita Uya gitu cuma jogetnya begini doang. Uya kan begini doang kan? Uya gitu kan? Tapi kalau jadi presiden Pak, ya kan? Jadi kita berharap mudah-mudahan joget itu karena joget India jadi besar, jadi adik kuasa karena joget budaya membudaya membuat sedunia ini jadi berjoget. Lah, lagunya apa? Lagu India nih. Kumbase ae. Ya kan? Menduniakan India dan mengindiakan dunia. Indonesia juga begitu. Kalau perlu joget bolak-balik, momere, membuat semua Jepang, Inggris semua ikut joget. Jadi jangan gara-gara joget anggota dewan dipecat. Itu kan terjadinya apa? Nggak ada yang joget nanti. Semua senyum juga takut nanti. Kenapa? Senyum orang lagi apa gitu, tangkap, dibakar, dijarah gara-gara senyuman. Ya itu situasi lah. Banyak juga orang muda tersinggung gara-gara senyum. Di Madura, gara-gara dilihat aja bisa orang bunuh-membunuh. Ada kan gitu. Ada gara-gara senyum. Ya tidak permisi itu namanya juga ya udah berubah lah. Bahwa apa yang dilakukan selama merugikan apalagi mencabut nyawa orang atau melukai perasaan atau fisik badan orang itu ada hukumannya. Tidak ada yang melarang kau nempeleng orang, tapi jarang yang menjengkelmu kalau kau di penjara hanya gara-gara itu. Sikap kedewasaan, terutama budaya Sirina Pace Makassar, Sulawesi, bukan berarti siap mati demi harga diri. Bukan tidak mau terinjak harga diri, tapi kita yang jangan menginjak harga diri orang dengan cara memuliakan. Kata Jerman, kalau kalian angkat topi, Anda akan dihormati orang, akan aman. Kalau Sunda, kalau Punten, Damang, Punten, Monggo, gitu maksudnya. Bukan orang nggak punten kita pukul, kita marah, merasa harga diri nggak ada yang hormat, tidak. Tapi bagaimana kita menghormati, menyayangi orang, kemudian menjadikan dia bagian keluarga, tidak menjarah, menjaga dan melindunginya. Nanti kan yang rusak tetangga kita. Nah akhirnya mudah-mudahan orang yang menjarah itu diberi hidayah dan mengembalikan barang itu dan mereka ya kalau dimaafkan sama ya syukurlah gitu.